Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Rusid. Saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara membedakan konflik sesama rekan kerja dan konflik dengan atasan? Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan magister komunikasi, serta memiliki pengalaman kerja di bidang HRD kurang lebih 20 tahun. Berikut adalah cara membedakan konflik sesama rekan kerja dan konflik dengan atasan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik utama. Konflik sesama rekan kerja. Sifat konflik bisa ada yang horizontal, yakni terjadi pada tingkat hierarki yang sama, bisa juga personil, seringkali dipicu oleh perbedaan kepribadian, gaya kerja, atau persaingan. Kalau situasional bagaimana? Ini berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, atau sumber daya yang terbatas. Bagaimana dampaknya? Kalau untuk kerja tim pasti mengganggu kolaborasi dan efektivitas tim. Kalau secara moral menurunkan semangat kerja dan kepuasan kerja. Untuk produktivitas mengurangi output dan kualitas kerja. Solusinya bagaimana? Dengan mediasi, yakni melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah. Diskusi langsung antar pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Artinya ini terjadi negosiasi. Kemudian menyesuaikan tugas atau tanggung jawab untuk mengurangi gesekan. Konflik dengan atasan. Bagaimana sifat konfliknya? Antara lain vertikal, jadi terjadi antara atasan dan bawahan dengan perbedaan kekuasaan. Kalau sifatnya profesional, seringkali berkaitan dengan gaya kepemimpinan, ekspektasi kinerja, atau kebijakan perusahaan. Kalau untuk struktural, bisa disebabkan oleh masalah dalam organisasi, seperti komunikasi yang buruk atau kurangnya dukungan. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Kalau untuk karir, mempengaruhi peluang promosi atau pengembangan karir. Untuk motivasi, menurunkan motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan. Untuk kesehatan mental, menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Solusinya, lakukan komunikasi terbuka. Menyampaikan kekhawatiran atau pendapat tentunya dengan sopan dan profesional. Berbicara dengan mentor, dengan HRD, atau rekan kerja yang dapat dipercaya. Kemudian mencatat kejadian atau juga percakapan itu menjadi hal yang penting sebagai bukti jika diperlukan. Contoh di lingkungan kerja di Indonesia, konflik rekan kerja, terjadi perbedaan pendapat tentang cara memasarkan produk lokal, misalnya di suatu daerah, anggap saja di daerah Bandung, di mana satu pihak ingin menggunakan pendekatan tradisional, sementara yang lain lebih memilih pemasaran digital. Kemudian terjadi konflik dengan atasan, yakni karyawan merasa tidak dihargai karena atasan sering memberikan kritik yang pedas di depan umum tanpa memberikan umpan balik yang membangun. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat mengidentifikasi jenis konflik yang sedang dihadapi dan juga memilih strategi penyelesaian yang paling tepat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Afian Rusid.